pupuk ini menjadi prioritas utamanya, ya. Jangan sampai petani-petani kita di saat mau pupuk kita kekurangan pupuk. Begitu juga akan tahun di 2024 nanti di awal tahun ya. Rata-rata kita mencatat Desember dan Januari ini kita ada rencana tanam sebesar 50.000 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Monesi di program Gosip Agripod. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kemandirian pangan mencapai 1 juta ton gabah kering panen. Langsung saja, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Andri Irawan, Sarjana Pertanian Magister Science. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Boleh sedikit perkenalan diri dulu Pak, supaya teman-teman bisa tahu siapa Bapak? Ini acara gosip ya? Bukan ya? Ya bukan. Oke, perkenalkan teman-teman semua. Eh, Nama saya Andri Irawan. Sehari-hari saya di Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan. Saya juga menjabat Ketua DPD Perhiptani Kabupaten Oku Timur, dan saya juga salah satu staf pengajar di Stipar Blitar. Ini tuh ya, kenalan singkatnya ya. Iya Pak. Baik Pak, menurut pandangan Bapak, gabah kering panen itu apa Pak? Dan mengapa dia begitu penting bagi pertanian? Oke, jadi sebenarnya kita bahas dulu ya. Hasil dari produksi tanaman pangan, khususnya padi, itu lebih dikenal dengan gabah. Ya. Nah, gabah kering panen yang kita maksud ini adalah hasil produksi yang didapatkan petani pada saat panen. Itu kita singkat dengan GKP, gabah kering panen. Dan salah satu tujuan dari pemerintah Kabupaten Oku Timur, dan ini menjadi visinya Pak Bupati untuk mencapai angka 1 juta ton GKP. Jadi se-Oku Timur ini dengan luas lahan baku sawah yang diakui pemerintah yang telah dikeluarkan oleh SK ATR BPN, luas baku sawah di Kabupaten Oku Timur ini seluas 59.522 hektar. Ya banyak ya, cukup banyak. Nah, untuk mencapai 1 juta itu artinya kita harus menghitung per hektar itu berapa yang dihasilkan lahan petani itu dalam 1 hektarnya. Jadi dikonversi dalam bentuk GKP. Jadi yang menghitung ini adalah rekan-rekan dari kawan-kawan BPS, ya, petani yang melaksanakan budidaya. Untuk mendapatkan hasil itu ada teknik khusus untuk mendapatkan hasil itu, ya. Jadi kalau rata-rata di kabupaten kita ini tercatat tahun 2022 kita produktivitasnya itu mencapai 6,4, tapi GKG, ya, gabah kering giling. Kalau gabah kering giling kita konversikan lagi menjadi GKP, itu bisa mencapai angka 7,5 ton. Ya, tinggal kita kalikan saja nanti. Jadi GKP itu adalah hasil dari produksi gabah yang dipanen petani. Jadi petani panen itu namanya GKP, gabah kering panen. Jadi kering pada saat dipanen. Ini tuh ya. Lalu, mengapa GKP begitu penting dalam industri pertanian Pak? Jadi kenapa GKP penting? Karena itu kan hasil ya. Iya, jadi hasilnya itu akan jadi beras. Ya. Semakin tinggi GKP ya, untuk mendapatkan beras nanti ada konversinya. Ya, misalnya 1 juta ton GKP, artinya menjadi beras itu kalau sekarang nilai konversinya untuk Kabupaten Oku Timur ini kalau dirata-ratakan tahun 2018 yang lalu itu mencapai 62%. Jadi dari angka 1 juta ton, 62% ya, artinya sekitar 600 ton beras. Ya. Itu kenapa penting GKP gitu. Jadi semakin berapa banyak yang bisa dikelola oleh industri gitu, ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah 1 juta itu nantinya bagaimana kita mencapai 1 juta itu gitu ya. Tahun 2022 kita sudah mencapai angka 800 ribuan GKP ya. Artinya Kabupaten Oku Timur tinggal menunggu 200.000 lagi. Proses itulah yang terus dilakukan oleh kawan-kawan petani, lewat kawan-kawan penyuluh, lewat kebijakan-kebijakan bupati yang
yang menjadi perpanjangan tangannya adalah Dinas Pertanian selaku leading sektor di bidang pertanian. Lalu Pak, apa yang membedakan gabah kering panen dengan gabah kering giling Pak? Bukannya sama-sama gabah kering? Iya, betul, itu sama-sama gabah ya. Mm-mm. Tapi kalau gabah kering panen itu yang gabah yang langsung dihasilkan pada saat panen. Kalau gabah kering giling itu dia sudah melalui proses penjemuran sebelum masuk ke Penggilingan. penggilingan. Jadi sering kan kita lihat kalau di lokasi-lokasi di kabupaten kita ini ada lantai jemur ya. Mm-mm. Kalau sekarang ada teknologi itu kita pakai adanya bed dryer, vertical dryer, mungkin juga ada UV dryer untuk jemur. Nah, itu ada konversinya lagi gitu. Ya. Ada konversinya lagi jadi DGKP menjadi GKG ya. Itu kalau dihitung-hitung konversinya mencapai di angka 82 sampai 84%. Itu tingkat konversinya. Jadi misalnya 1 juta ton GKP kalau menjadi GKG itu bisa mencapai di angka 820.000 ton atau 850.000 ton GKG. Nanti dari GKG masuk ke pabrik penggilingan, industrinya jadi beras. Beras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Itu bedanya ya. Jadi GKP itu adalah pada saat di lapangan, setelah petani panen itu ditimbang ya. Ini nimbangnya kan kalau petani kita ini kan sistemnya karung ya. Nah, kenapa kita pakai ton? Kita harus pakai standar baku hitungan berdasarkan data yang diakui oleh kawan-kawan BPS. Ini Pak, seperti yang kita ketahui dari beberapa bulan kemarin harga gabah kering panen itu sempat tinggi Pak. Kira-kira faktor yang mempengaruhi tingginya harga GKP itu apa Pak? Ya, kalau kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi harga komoditi apapun itu ya pasti kan ketersediaan ya. Yang kedua bahan baku untuk mendapatkan hasil ya. Nah, kita ketahui sebenarnya ada dua sisi ya dengan adanya kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani. Di satu sisi kawan-kawan petani, pahlawan pejuang pangan kita merasa diuntungkan menurut kita sebagian orang gitu ya. Tapi menurut sebagian orang dengan dampak tingginya harga GKP ini akan meningkatkan harga pangan beras gitu ya. Penyebabnya kita harus sama-sama ketahui dibanding dulu dan sekarang berapa harga inputnya ya dalam berusaha budidaya itu kan mengalami kenaikan juga, pupuk mengalami kenaikan ya. Cuman biasanya kalau masyarakat bukan kenaikan harga tapi berubah harga ya. Itu salah satu faktor yang menyebabkan harga itu meningkat ya. Yang kedua masalah ketersediaan. Kalau kita bicara di kabupaten kita, Oku Timur adalah kabupaten lumbung, artinya kita surplus. Tapi di kabupaten lain yang kondisinya lahan pertaniannya tidak ada dan mengandalkan kabupaten yang tetangga yang menghasilkan, ekspor impor yang ada di dalam kabupaten itu sendiri lingkup provinsi itu kan mengalami lonjakan yang luar biasa. Karena apa? Karena sebagian lahan di Indonesia ini ada yang panen dan ada yang tidak, apalagi kondisi sekarang ada bencana El Nino yang sampai bulan kemarin itu masih melanda. Alhamdulillah kita sudah mulai mendapati hujan di bulan November pertengahan. Semoga saja ini kan ada dua dilema ya, dua sisi. Di satu sisi saya sih sangat setuju kalau petani yang menikmati hasil kenaikan harga. Yang sayangnya kalau petani itu tidak menikmati harga dari kenaikan itu sendiri. Ya, kita ikuti sajalah. Ya, kita dari dunia pertanian sebenarnya kalau bisa ya standar harganya tetap seperti ini gitu ya. Ya. Ini Pak. Lalu bagaimana proses pengolahan produksi gabah kering panen dari proses panen hingga menjadi bahan baku utama dari industri pangan Pak? Oke. Kalau kita bicara itu artinya kan kita bicara dari sisi budidaya. Ya, budidaya. Ya, budidaya benih ya, secara budidaya kawan-kawan di pertanian udah paham gitu ya. Tidak perlu kita jelaskan secara singkat, budidaya benih nanti dalam 1 hektar dapatnya panen ya kurang lebih 100 hari ya. Tergantung varietasnya apa gitu kan. Panen petani ya. Nah, rata-rata panen kita tadi yang saya sebutkan tadi tahun 2022 sudah dirilis itu 6,4
semoga saja di tahun ini kita mengalami peningkatan di tahun 2023. Jadi, nah, kita dapat beras itu dipanen petani, ya, sudah dipanen petani. Nah, proses untuk masuk ke industri penggilingan itu perlu dikeringkan dulu. Nah, jadi proses GKP menjadi GKG tadi perlu, kalau secara tradisional dijemur beberapa hari sehingga kadar airnya berkurang, sehingga dapatlah nilai angka itu sampai 82%-an. Jadi dari 100 kilo GKP, kalau kita konversi menjadi setelah dikeringkan, dijemur, itu menjadi sekitar 82 kilo per 100-nya ya, atau 85 kilo. Itu tergantung teknologi yang dipakai petani. Nah, masih banyak yang kehilangan hasil, ya. Kita bicara losses. Bicara losses ini, kita secara tidak sadar ternyata kehilangan losses ini cukup besar, yang sebenarnya bisa dikurangi dengan penggunaan teknologi. Tapi kita juga tidak harus latah dengan teknologi, ya. Teknologi kalau pengeringan itu kan ada feed dryer, bed dryer, dan vertical dryer. Yang sistemnya kita tidak butuh lahan yang besar, kita hanya masukkan saja ke dalam alat, di open, ya, sehingga itu kering. Setelah kering langsung masuk ke di mesin RMU. Nah, di mesin RMU itu ada lagi teknologi-teknologi yang digunakan. Kalau zaman dulu sering kita bicara ada one pass, ya, mesin pabrik yang one pass, mesin pabrik yang double pass, ya. Sekarang kan rata-rata kalau penggilingan di Kabupaten Oku Timur ini yang skala kecil, rata-rata kita sudah tutup, ya, karena sulitan bersaing mendapatkan bahan baku, dan proses untuk menjadi beras itu kan terlalu banyak yang hilang lossesnya. Jadi sehingga dari RMU dimasukkan produk-produk gabah tadi sehingga menghasilkan beras yang kita konsumsi, ya, di rumah-rumah kan biasanya ada beras. Itu proses singkat industri di beras. Adakah tantangan utama yang dihadapi para petani dalam menghasilkan gabah kering panen sebanyak 1 ton, Pak? Ya, jadi bicara tantangan itu kan artinya bicara produksi, ya. Bagaimana kita meningkatkan produksi? Kalau secara teori kita kan ada dua, ya, secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, dari segi budidaya, ya, yang paling utama untuk mencapai angka 1 juta ton GKP, pertama itu kita harus menggunakan varietas unggul. Artinya varietas unggul itu adalah varietas yang secara resminya itu sudah berlabel, ya, artinya dinyatakan ini layak untuk tumbuh. Pertama itu. Terus yang kedua, sistem pemupukan, ya. Petani kita juga harus dapat asupan tanaman padi itu harus dapat asupan gizi kalau bahasa kita, ya, sehingga produksinya meningkat. Yang berikutnya, kita harus terus melakukan pengamatan harian. Nah, ini yang dilakukan oleh kawan-kawan petani, ya, dan kawan-kawan penyuluh serta petugas-petugas OPT yang ada di kabupaten kita. Jadi peran kawan-kawan pendamping, penyuluh, POPT itu sangat penting. Jadi petani itu berbudidaya itu merasa ada yang mendampingi gitu. Dia tidak berjuang sendiri di lahan itu, tapi ada kawan-kawan penyuluh yang membantu petani untuk melaksanakan budidayanya, ya. Yang paling penting itu pengamatan harian. Terkadang petani-petani kita ini lupa akan pengamatan harian, ya. Kalau kita melakukan pengamatan harian di lahan tanaman pangan itu, ya, kondisi serangan itu bisa diminimalisir. Serangan hama, penyakit, dan segala macam. Jadi perlunya pengamatan harian yang didampingi oleh kawan-kawan penyuluh. Jadi peran penyuluh juga sangat penting dalam menunjang 1 juta ini, selain pupuk dan segala macam. Pupuk itu juga harus ada kebijakan pemerintah. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2022 masa pemerintahan Pak Enot, bupati kita, pupuk ini menjadi prioritas utamanya, ya. Jangan sampai petani-petani kita di saat mau pupuk kita kekurangan pupuk. Begitu juga akan tahun di 2024 nanti di awal tahun, ya. Rata-rata kita mencatat Desember dan Januari ini kita ada rencana tanam sebesar 50.000 hektar.
di Kabupaten Oku Timur. Nah, 50.000 hektar itu harus disupport apa? Harus disupport pupuknya. Nah, kawan-kawan Dinas Pertanian lewat penyuluhan pertanian sekarang mendata sudah berapa banyak pupuk yang tersedia dan akan dipakai oleh kawan-kawan petani. Poin pentingnya di sana, ketika kita kurang pupuk, pupuk ini menjadi sesuatu yang bahaya. Kalau petani udah bicara Pak kurang pupuk segala macam, itu menjadi perhatian khusus Pak Bupati kita karena ini target dia harus memenuhi dari awal dulu. Kalau awalnya sudah tersedia, di akhir alhamdulillah mungkin untuk 1 juta ton itu kita akan tercapai. Ada beberapa rencana secara teknis untuk mencapai angka 1 juta ton itu. Ya. Pertama, kita harus punya luas tanam yang pasti. Ya. Luas tanam kita itu kita rencanakan luas tanam di Kabupaten Oku Timur ini itu adalah 138.000 hektar. Ya. Dari lahan yang ada 59.000. Artinya kita butuh indeks pertanaman. Indeks pertanaman itu berapa kali lahan itu melaksanakan tanaman, gitu ya. Kita butuh indeks pertanaman di angka 2,2. 2,2 itu artinya secara rata-rata Kabupaten Oku Timur ini harusnya seluruh di lahan di Kabupaten Oku Timur ini sudah tanam 2 kali. Ya, tapi sebagian besar kan kita sudah ada tanam 3 kali. Tapi jangan dipungkiri juga kita masih ada lahan-lahan yang hanya ditanami 1 kali. Ya, karena kondisi cuaca dan lain. Dan kita berusaha di tahun 2024 nanti kita usahakan tidak ada yang tanam 1 kali. Ya. Bagaimana prosesnya supaya kawan-kawan petani atau lahannya itu bisa ditanami 2 kali? Kebutuhan yang utama adalah kebutuhan air, ketersediaan air, kelebihan air. Itu kan pemerintah lewat Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur sudah banyak bantuan-bantuan untuk mensupport supaya Kabupaten Oku Timur sudah bisa tanam 2 kali semua di lahan. Kalau sudah 2 kali, ya, untuk mencapai angka 1 juta itu tinggal menunggu waktu saja di tahun 2020. Terus Pak, adakah inovasi teknologi yang dapat membantu dalam produksi gabah kering panen? Oke, inovasi itu sebenarnya salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh kawan-kawan petani khususnya. Ini petani di Kabupaten Oku Timur ini penuh inovasi ya. Mereka bisa menciptakan pupuknya sendiri, ya. Pupuk organik. Kita juga Dinas Pertanian juga sudah pernah mencatatkan rekor. Itu salah satu inovasi ya. Pada saat PEDA itu kita mencatatkan di Museum Rekor, kita ada pembuatan arang sekam, ya. Itu juga salah satu inovasi. Arang sekam itu fungsinya untuk apa? Untuk mensuburkan, mengembalikan kesuburan unsur hara. Ya. Terus Pak Bupati juga sudah meluncing pupuk organik cair ya yang bernama Bioenos yang akan dibagikan secara gratis kepada petani yang mau melaksanakan budidayanya. Nah, dengan ada inovasi-inovasi itu kebutuhan unsur hara yang tersedia di tanah lahan pertanian di Oku Timur ini sudah tercukupi. Itu salah satu contoh inovasinya. Belum dari teknik budidayanya. Teknik budidayanya kita ada inovasi, terus penggunaan alsintanya juga kita ada inovasi gitu. Banyak petani-petani kita yang mempunyai inovasi-inovasi. Nanti kita lihat saja di tahun 2024 ini biasanya ada inovasi-inovasi terbaru. Kita juga di Dinas Pertanian juga melakukan inovasi. Karena pencatatan itu sangat penting, ya. Secara data administrasi catatan itu data itu adalah data yang penting. Contohnya apa? Kita harus tahu setiap hari ini berapa perkembangan tanam yang ada di Kabupaten Oku Timur. Berapa yang panen setiap hari di Kabupaten Oku Timur harus tercatat. Jadi Dinas Pertanian juga sudah memiliki aplikasi namanya aplikasi Si Tampan, ya, bukan yang tampan identik sama laki-laki ya. Kalau BPS itu punya Desa Si Cantik, Cinta Statistik, pertanian punya Tampan, Sistem Informasi Tanaman Pangan. Nah, itu fungsinya sama. Di mereka kawan-kawan penyuluh setiap hari melaporkan hasil tanam dan hasil panen di wilayah binaan masing-masing. Jadi masyarakat umum bisa membuka aplikasi itu, bisa membuka link itu lewat web. Mereka bisa lihat hari ini berapa sih tanam di Kabupaten Oku Timur, bulan ini berapa, bulan kemarin berapa, yang panen berapa. Nah, tinggal kita menyempurnakan saja di tahun 2004 kita tambah geospasialnya. Jadi titik-titik itu kita tambah. Ya, kita tanam warnanya hijau. Nanti kita bisa buka peta Kabupaten Oku Timur di tahun 2024 ini
tanam hari ini yang mana, nanti kelihatan titik-titik hijau, oh ini sudah tanam, usia tanam berapa. Itu di tahun 2024 kita akan menyempurnakan aplikasi itu. Untuk saat itu aplikasi ini hanya sifatnya informasi bahwa hari ini tanam di Kabupaten Oku Timur, bicara Kabupaten Oku Timur ya, bukan bicara desa atau kelompok tani, sudah tanam sekian, panen sekian. Itu salah satu inovasi. Dengan tercatat seperti itu, kita yang punya rencana kan harus ada mapping ya, mapping pemetaan bahwa oh hari ini sudah tercatat, sudah memenuhi syarat, bulan ini, sudah targetnya udah pas belum? Jadi 1 juta itu bukan hanya sebagai obrolan biasa, tapi kita terapkan dari sebuah rencana. Jadi kita nih kurang tanam, kita cari permasalahannya. Oh ini kenapa nih kurang tanam di wilayah ini? Oh ternyata kering, oh ternyata banjir. Kita harus cari solusinya bersama-sama. Jadi untuk mencapai 1 juta ton itu, Pak Bupati lewat kita Dinas Pertanian, kawan-kawan penyuluh pertanian sebagai pelaksananya dan kawan-kawan petani sebagai objeknya bekerja sama untuk mencapai itu. Kalau sudah 1 juta ton itu tercapai, artinya perputaran perekonomian di Oku Timur ini jadi luar biasa. Ya. Lalu adakah hubungan antara produksi GKP dengan ketahanan pangan nasional? Ya, kalau kita bicara produksi GKP, ini kan bicara produksi ya. Bicara ketahanan pangan itu bicara stok. Ya. Kalau dengan produksi kita tinggi, ya, sedangkan yang kita konsumsi itu rendah. Kalau kita bicara Kabupaten Oku Timur ini udah lebih dari tahan karena kita sudah bisa mensuplai secara nasional gitu kan. Karena Oku Timur ini kan salah satu kabupaten penyuplai pangan di Sumsel maupun di Indonesia secara keseluruhan ya. Kalau kita bicara kabupaten kita nggak usah berpikir memenuhi diri kita udah terpenuhi semua kebutuhan itu gitu kan. Tinggal kalau kita tidak terpenuhi itu agak sedikit produksi di Sumsel khususnya agak sedikit berkurang. Jadi kita harus bicara dari Oku Timur untuk Sumatera Selatan dan untuk Indonesia. Ya, jadi kalau produksi ini terganggu di kabupaten kita terganggu, produksi secara nasional juga akan terganggu. Adakah rencana untuk meningkatkan kualitas GKP selain kuantitasnya? Nah, kalau bicara kualitas GKP, ya artinya kita harus pertama kita harus akui bahwa petani kita ya belum menggunakan varietas unggul yang berlabel dan sama. Ya. Jadi petani kita ini bisa saja di 1 hektar itu ada 2-3 varietas yang dia tanam. Kadang kan satu petani kita kan kadang tidak memiliki lahan 1 hektar, ya. Lahannya itu paling kan ada 1/4, ya bahasa kita di sini kan bau. Ya. Cuman hanya 1/4 bau dan dia nanam ciherang, itu nanam mikongga dan lain-lain, ketika panen jadiin 1. Ya kan? Bentuk bulir gabah itu beda-beda. Jadi sehingga orang lihatnya, oh ini kayak beras gabah asalan gitu. Nah, untuk meningkatkan supaya tadi bermutu, kualitas beras kita bermutu, yang pertama kita harus sampaikan juga ke petani kalau bisa kita seragam varietasnya. Kalau seragam varietas itu kan enak, ketika panen kan lihatnya merata aja lahannya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Nah, kalau tinggi dan pendek itu kan biasanya penggunaan varietasnya kan tercampur di awal. Kalau semuanya rata, lihatnya enak kan. Ketika panen gabahnya panen sama. Nah, kalau sama, kan off taker itu kan senang melihatnya. Harga juga bisa lebih tinggi dan kualitasnya juga enak. Ya, walaupun nantinya dengan penggunaan teknologi semua beras itu bisa diolah di namanya RMU ya, di mesin pabrik itu. Nanti di pabrik juga memilah gitu ya. Nanti sudah jadi hasil kita mau dapatkan beras yang premium, ada lagi berubah, ada yang menggunakan mana lagi yang kita ketahui namanya color sorter, memisahkan beras berdasarkan warna gitu. Kalau sudah bicara beras kan ada 3 komponen biaya ya, asalan, medium dan premium, itu beda-beda nanti harganya. Terutama yang paling penting adalah bagaimana kita menseragamkan varietas yang ditanam oleh petani kita.
Lalu bagaimana menjaga keberlanjutan produksi GKP dalam jangka panjang? Kalau bicara keberlanjutan, kita harus berbicara juga organik, ya. Nah, kalau kita semuanya tidak beralih ke organik, ya. Sekarang kan lahan, kita bicara lahan pertanian ini kan kalau bahasa orang sedikit agak produksinya ya agak kurang ya. Oleh karena itu sebagai di wilayah kita juga sudah ada yang kawan-kawan petani sudah mulai berpikir bagaimana kembali ke alam, penggunaan pupuk organik. Karena itu penting ya. Karena kalau semuanya diasup kimia-kimia terus ya, lama-lama lahan yang ada di kita itu akan mengalami penurunan. Ya. Kalau di bahasa kita di Stipar ini ada the law of diminishing return ya. Kenaikan hasil tapi yang semakin berkurang. Ada titik jenuhnya. Begitu juga dengan lahan. Lahan itu ada titik jenuhnya. Iya. Ketika disuplai dengan pupuk kimia, bukannya meningkat hasilnya, tapi akan mengalami penurunan. Oleh karena itu kita harus kembalikan dulu unsur hara yang ada. Itu tugas kawan-kawan. Ya, kita Dinas Pertanian juga ada kawan-kawan petugas organiknya, ya ada tim-tim teknis, kawan-kawan provinsi juga ada, POPT dan sebagainya. Kita semuanya harus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan, kita harus kembali ke alam, penggunaan pupuk organik kita harus galakan kembali. Lalu Pak, apa saja peluang bisnis yang dapat muncul dengan produksi GKP sebanyak 1 juta ton? Yang pasti peluang bisnis ini adalah bagi kawan-kawan petani milenial ya, yang pemuda-pemuda tani ya, jangan hanya melihat saja, kita harus turun tangan. Kita terkadang orang tua kita tuh hanya nerima saja ya, beras datang dibeli. Nah, kenapa enggak di sana kan jadi peluang gitu ya. Kita sebagai kawan-kawan petani, khususnya mahasiswa-mahasiswa Stipar atau petani-petani milenial, bagaimana kita mencarikan pasar untuk hasil itu sendiri ya. Kalau kita bisa mencarikan pasar, kita dapat pasarnya tapi suplai barang kita tidak ada, ini agak sulit. Tapi kan ini suplainya kita sudah banyak. Untuk menembus itu semua ya, kita harus punya jaringan. Jadi tidak melulu ke beras GKP, GKG ini diambil oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Karena sampingan, saya bicara sampingan ya, produk turunan dari beras itu kan banyak. Kita jangan lupa, kita di dalam produk beras itu ada yang namanya menir yang masih bisa dijual. Kita kan tidak tahu menir ini kan, yang kita anggap selesai. Ada yang namanya dedak, ya, ada namanya yang skamnya. Ini kan jadi peluang-peluang bisnis semua. Banyak. Jadi petani kita ini hanya mungkin berpikirnya gabah itu cuma hasilnya beras. Tapi kita tidak tahu ada dedaknya yang jadi makanan ayam, bisa makanan ikan, bisa makanan bayi, kan gitu. Terus skamnya yang bisa dibeli karungan ini sudah mulai punya harga, ya, dijadiin arang sekam dan bisa dijadiin briket, gitu. Banyak produk-produk sampingan, produk turunan dari gabah itu yang bisa dijadikan peluang bisnis. Apakah ada program pendampingan atau bantuan bagi petani dalam mencapai produksi? Ya, jadi dari pemerintah Kabupaten Oku Timur, ya kita juga berusaha dari pemerintah kabupaten itu pun ada. Selama ini yang salah satu saya bicarakan tadi, Pak Bupati sudah meluncing produknya, pupuk Bioenos yang dibagikan secara gratis kepada petani yang mau melakukan budidaya. Itu salah satu, itu penting sekali. Yang kedua dari budget anggaran. Pak Bupati juga sudah menganggarkan support anggaran untuk pembelian pupuk organik, pupuk hayati, ya, jadi yang dibagikan kepada petani-petani khususnya tanaman pangan di Kabupaten Timur. Ada juga Alsintan, yang kemarin acaranya ada di itu kan, launching pupuk organik sekaligus serah terima bantuan Alsintan. Jadi bantuan traktor roda 2 untuk mengelola lahannya, ya, kultivator untuk mengelola lahannya, bantuan pompa ya untuk nyedot air supaya bisa tanam 2 kali ya. Terus juga ada bantuan alat panen, combine ya. Itu semua yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Dengan catatan ini menjadi stimulus untuk supaya petani itu tetap mau melakukan usaha budidaya itu. Karena petani ini kan pahlawan pangan ya. Kalau pahlawannya tidak dipikirkan, kalau mereka berhenti, ayo kita mau makan apa. Gitu kan. Jadi Pak Bupati sudah memikirkan itu,
mensupport itu untuk kawan-kawan petani biar mereka merasa diperhatikan. Luar biasa Pak Bupati kita, luar biasa memperhatikan petani. Varietas unggul apa yang biasa digunakan untuk meningkatkan GKP, Pak? Oke, varietas ini secara resmi di Kabupaten Oku Timur ini yang paling sering didengar ada Impari 32. Ya. Tapi di tahun 2024 ini kita mencoba sesuatu yang baru, ya. Kita akan melaksanakan dem area. Dem area itu kita mau melakukan demplot ya. Dem area tapi namanya dalam skala 25 hektar. Kita coba varietas baru, kami belum mau menginfokan varietas itu, sehingga kita uji coba varietas itu. Ketika varietas itu menjadi baik, akan kita publikasikan ke petani bahwa varietas ini adalah varietas unggul, varietas ini adalah varietas yang berlabel resmi dan sudah ada uji cobanya, akan kita sebarkan di tahun 2024. Kita lagi mau uji coba di tahun 2024. Tapi 2023 ini kita bicara Impari 32. Saya tidak mau berbicara varietas lain walaupun petani kita menggunakan varietas di luar itu, ya. Ada petani kita yang menggunakan varietas tanpa label dan menurut petani itu hasilnya luar biasa. Dan ini yang kita menjadi pertanyaan, ada apa sih dengan varietas itu? Kita tidak bisa melarang varietas itu beredar selama menurut petani varietas itu menghasilkan dan produksinya tinggi. Gini Pak, bagaimana memastikan GKP yang dihasilkan sesuai dengan standar nasional dan internasional? Jadi memastikan angka GKP itu adalah ranahnya kawan-kawan statistik, Badan Pusat Statistik. Mereka yang akan merilis angka itu, ya. Angka 1 juta itu akan dirilis oleh kawan-kawan BPS. Kalau data itu dirilis oleh bukan kawan-kawan BPS, karena yang punya hak bahasanya ya, yang punya hak untuk merilis data secara resmi adalah kawan-kawan BPS. Jadi BPS sudah punya hitungan tersendiri, ada tekniknya sendiri bagaimana menghitung panen, ya. Kan tidak mungkin 59.000 hektar itu semuanya dipanen dan didata, ya. Ada kerangka sampel area yang dipilih oleh kawan-kawan BPS yang nanti dihitung lewat ubinan, itu teknik BPS. Jadi yang menyatakan, mendeklar 1 juta itu dari bukan kita, tapi kawan-kawan BPS itu. Kalau kita mendeklar 1 juta sekarang bisa saja, gitu. Tapi kan belum tentu diakui oleh secara nasional, ya. Yang bisa diakui secara nasional itu adalah hitungan dari kawan-kawan BPS. Jadi kita tetap bekerja sama kawan-kawan BPS dalam melaksanakan dan mendampingi menghitung itu, gitu. Kalau bicara kita ini namanya ubinan. Di ubin itu bisa mewakili titik-titik ubinan itu bisa mewakili hektaran yang ada di Kabupaten. Jadi bukan kita ya, bukan Dinas Pertanian yang merilis data 1 juta itu, tapi kawan-kawan BPS nanti secara resmi dan disahkan gitu, bahwa Oku Timur nantinya di 2024 akan mendapat 1 juta, gitu kan? Karena kalau kita mau menilai dan mendeklar diri sendiri kan nggak enak ya. Harus ada orang yang memang tugasnya itu adalah merilis data. Lalu bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian dalam produksi GKP, Pak? Ya, kalau itu ranahnya adalah kawan-kawan penyuluh, ya. Karena kita Dinas Pertanian itu ya sifat usulannya adalah mana yang perlu dibantu, ya, mana yang perlu dibina, ya, mana yang perlu hanya diamati dan diawasi, yang tahu di lapangan itu kawan-kawan penyuluh. Jadi peran penyuluh juga itu sangat penting dalam pelaksanaan untuk menuju 1 juta GKP. Gini Pak, apakah ada upaya untuk meningkatkan literasi petani dalam mengolah produksi GKP sebanyak 1 juta ton? Oke, itu untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan lewat literasi, itu kan sebenarnya kawan-kawan penyuluh itu ada beberapa metode, ya. Metode penyuluhan. Ada yang namanya anjang sana pribadi. Jadi penyuluh itu bicara satu-satu, ya, bahasanya ngobrol berdua. Itu salah satu sosialisasi yang dilaksanakan penyuluh. Ada juga penyuluh yang melaksanakan secara kelompok, anjang sana kelompok, ya, melakukan penyuluhan, ya, memberikan informasi. Nah,
Terkadang kalau penyuluh kita tidak cepat dengan penggunaan teknologi, petani kita yang lebih paham. Tapi kan sini bukan artinya bahwa petani itu lebih paham dari penyuluh, ya, atau penyuluh itu lebih paham dari petani. Tapi ini adalah berkolaborasi, yang info lebih dulu oleh petani bisa sampaikan ke penyuluh dapat informasi atau teknologi yang baru bisa sampaikan ke petani. Artinya sifatnya sini adalah rekanan, ya. Bukan artinya penyuluh orang yang bisa 100%, tidak. Mereka semuanya terbuka, ada yang informasi yang terbaru disampaikan, kalau petani ada informasi terbaru disampaikan. Jadi ada simbiosis mutualisme, sehingga tujuan untuk produksi yang meningkat itu bisa tercapai. Gini Pak, oke Pak, boleh kasih sedikit motivasi untuk teman-teman di rumah? Yang pertama saya ucapkan salam hormat untuk para pejuang, ya, pejuang pangan. Terima kasih sampai hari ini kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami, khususnya tanaman pangan. Untuk kawan-kawan di sana yang berjuang di bidang pertanian tetap semangat, ya, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Kita punya misi Oku Timur maju lebih mulia untuk mencapai Sumsel maju untuk semua dan pertanian maju, mandiri, dan modern. Mungkin itu saja. Tetap semangat. Ya, hanya semangat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak sudah hadir dan memberikan informasinya tentang kemandirian pangan. Saya akhiri. Kesimpulannya adalah faktor mempengaruhi harga yaitu harga perubahan, ketersediaan dari budaya benih dari 1 juta ton GKG jika dikeringkan bisa menjadi sekitar 820 GKP yang akan diproses melalui mesin RMU. Sistem pemupukan untuk asupan tanaman, petani penting melakukan pengamatan harian oleh penyuluh agar serangan hama yang terjadi dapat diminimalisir. Inovasi yang telah ada seperti aram sekam, pupuk cair, bioenos, aplikasi Sitampan untuk masyarakat umum bisa melihat hasil panen dari suatu daerah menjadi ada tanda titik hijau bukti bahwa sudah panen. Nah, di Oku Timur sendiri sudah mensuplai se-Sumsel dan di Indonesia. Untuk menjaga keberlanjutan, kita harus kembali menggunakan yang namanya pupuk organik. Nah, dari data 1 juta ton ini dirilis oleh Badan Pusat Statistika. Jika pemerintah, bupati sudah berpartisipasi untuk petani. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.